Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut lagi tentang pembelajaran pembuatan efek pemberian efek pada objek. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai pemberian gradien, cara ngasih warna gradien. Nah, sekarang kita belajar cara pemberian shadow, nah atau bayangan. Nah, ada beberapa efek shadow. Nah, kita bakal belajar semuanya. Nah, cara pertama untuk pemberian shadow, kalian klik pada panel kalian sebelah sini, sebelah kanan ini, klik yang appearance. Nah, setelah itu kalian klik yang FX ini, teman-teman. Nah, setelah itu baru kalian klik yang style. Nah, drop shadow bakal muncul seperti ini, teman-teman. Nah, untuk biar previewnya atau kalian klik yang preview nih, teman-teman. Nah, bakal muncul deh previewnya atau shadow-nya gitu, teman-teman. Nah, untuk mode ada beberapa mode. Nah, kalau teman-teman bisa kayak ganti modenya sesuai kebutuhan teman-teman, ya biasanya sih modenya kalian pakai aja yang multiply standarnya. Nah, gitu teman-teman. Kita pakai multiply aja. Nah, opacity ini ketebalan shadow kalian. Nah, kalau misalnya kalian kurangin, bakal ketebalannya makin berkurang, teman-teman. Nah, seperti nggak pada gambar, kalau kalian perhatiin, ketebalan shadow kalian bakal makin berkurang, teman-teman. Gitu. Kalau kalian pengen naikin lagi, tinggal kalian tekan aja lagi. Tunggu ya bentar teman-teman, ini lagi nge-lag. Oke, kalian ganti jadi kayak 60% misalnya gitu. Nah, ini kalian ganti, ini X offset ini mungkin ketebalannya ya teman-teman. Coba kita naikkan. Nah, jadi X offset itu jadinya kayak arah shadow-nya yang seperti pada gambar atau previewnya. Kalau kalian naikkan bakal makin ke sana teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa atur. Kalian bikin aja warna X offsetnya kayak 20. Udah deh. Nah, ini teman-teman. Oke. Oke. Bentar, ini karena saya tekan enter jadi kayak gini. Kita atur lagi. Nah, kalau untuk Y offset dia biasanya yang ke bawah gitu, teman-teman. Oh ya, lupa tekan preview. Nah, jadi dia makin tinggi, makin ke bawah. Nah, gitu teman-teman. Kalau makin kecil, dia makin ke atas. Nah, kita pengen ke kecilin lagi nih. Gitu. Nah, ini bisa pakai negatif juga ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya negatif, misalnya negatif 20. Nah, bakal otomatis dia ke sana gitu, teman-teman. Atau negatifnya kita naikin lagi deh. Nah, bakal ke kiri gitu, teman-teman. Seperti pada preview. Nah, bisa gitu, teman-teman. Nah, kita balikin lagi jadi 20 aja. Ya, shadow-nya ya sesuai kebutuhan kalian, pengennya bentuk shadow arah kemana gitu. Oke, offsetnya 18. Oke, kita turunin lagi. Segini aja. Nah, ini blurnya ya teman-teman. Kalau semakin tinggi ya makin ngeblur dia shadow-nya gitu. Jadi makin memblur lah ya, melebur gitu, teman-teman. Makin tinggi makin melebur gitu. Nah, kalian bisa ngeleburinnya sesuai preferensi mau bentuk shadow-nya kalian nanti gimana. Nah, kalian juga bisa ngatur nih warnanya. Misalnya warnanya shadow pengen merah gitu. Nah, jadi merah, teman-teman. Nah, biasanya shadow ya warna hitam ya standarnya. Nah, oke, ini contoh pertama gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa ngatur opacity, atur X offset, Y offset, dan blurnya. Gitu, teman-teman. Kita cancel aja. Nah, kita hapus dulu ini. Oke. Setelah itu kalian klik lagi FX. Nah, ada lagi yang figure nih, teman-teman. Nah, figure nih yang kayak kalau kalian preview, nah bakal shadow-nya ke dalam objek kalian gitu, teman-teman. Jadi bukan shadow sih, kayak pemberian warna sejenis kayak bayangan gitu, tapi ke dalam objek kalian. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau shadow kan kayak bayangan gitu ya, teman-teman. Cuman figure ini kayak gini, teman-teman. Kayak inner glow, mirip inner glow. Nah, nanti ada juga efek inner glow yang kita pakai juga nanti ya, teman-teman. Nah, bakal kayak gini contohnya ini. Jadi kalau kalian pengen ya kayak gini misalnya, kan makin besar radiusnya, makin besar dia feedernya ke dalamnya.
Kalau kan klik OK bakal jadi kayak gini. Nah, bakal seperti ini teman-teman. Kalau kalian perhatiin, nah, jadi agak blur-blur juga ya. Nah, itu contoh pemberian efek feeder. Nah, ada juga efek yang namanya, nah, inner glow yang saya bilang tadi, mirip mirip nih sama yang feeder nih teman-teman. Kita bikin 20% misalnya. Previewnya hidupin, lupa. Kita tambah lagi deh 90%. Nah, naikkan blurnya. Nah, jadi mirip kan teman-teman sama inner sama feeder. Cuman ya ini lebih apa aja? Mungkin lebih fleksibel karena warnanya bisa diganti. Nah, mirip ganti warnanya misalnya warna merah. Nah, jadi kayak gini. Warna hijau gitu. Nah, gitu. Ya kayak gitulah ya teman-teman. Bisa ganti center atau edge. Nah, gitu teman-teman. Nah, misalnya ini warna putih gitu. Nah, jadinya di tengah, dari tengah. Nah, ini edge. Ini perbedaannya dua jenisnya. Yang center mungkin mirip-mirip yang kayak video sebelumnya yang gradient itu, yang dari dalam. Nah, biasanya pakai yang edge ya teman-teman. Ya sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, yang kalau edge mirip yang kayak feeder tadi. Nah, tapi di sini kalian bisa ganti modenya juga, bisa ganti warnanya lebih fleksibel gitu teman-teman. Kayak cancel. Nah, ada efek yang ke beberapa ini ya teman-teman. Efek yang keempat, outer glow. Nah, outer glow ini kita klik preview bakal seperti ini. Jadi warna hitam ya. Kita klik multiply. Opacity-nya kita kurangin. Ya bentar, kita kurangin. Oke, jadi kayak ya jadi warna hitam ya teman-teman. Warna merah gimana? Ya. Saya jujur jarang pakai yang efek ini outer glow. Biasanya pakai yang drop shadow sama feeder tadi atau yang inner shadow. Gitu teman-teman. Nah, ini blurnya kita naikkan coba deh. Ini warnanya normal. Opacity-nya kita naikin jadi misalnya 80. Glow. Nah, ini kenapa nggak nambah? Mungkin kita oke dulu. Nah, bakal ada bentuk shadow gitu teman-teman. Ini teman-teman. Ini warnanya kok jadi kayak gini ya? Bentar ya teman-teman. Tadi ada salah pencet. Nah, kita Ctrl Z dulu. Nah, ini udah balik lagi warnanya. Kita kasih efek kayak tadi. Terus FX style outer glow. Nah, bakal preview. Jadi kayak gini. Mirip drop shadow sebetulnya. Cuman perbedaannya mungkin apa ya? Di sini kita nggak bisa ngatur offsetnya. Kayak X sama Y-nya ya teman-teman. Jadi kayak kalau outer glow itu bayangannya tuh keluar gitu. Jadi kayak berlawanan sama inner glow gitu teman-teman. Sedangkan drop shadow kan kayak ada cahaya jatuh kayak kalau kalian misal nih kalau drop shadow kan kayak di kehidupan nyata ada bayangan dan ada titik cahayanya. Sedangkan yang outer glow ini emang kayak warnanya nyebar di garis-garis pinggir kalian gitu teman-teman. Ya gitu. Jadi kalau di drop shadow tadi kan bisa ngatur X offsetnya sama Y offsetnya, letak arah cahayanya teman-teman. Sedangkan yang di outer glow nggak bisa gitu. Nah gitu ya teman-teman. Itu bedanya. Nah sedangkan ada style yang lagi. Nah ini round corner. Nah ini uh, pemberian sudut ya teman-teman. Preview. Nah jadi sudut-sudut yang tajam jadi kayak tumpul gitu teman-teman. Dia jadinya membuat sudut-sudut yang tajam tadi jadi tumpul gitu. Nah gitu teman-teman. Nah ada juga efek stylish yang scribble. Nah yang scribble ini jarang sih dipakai. Jadi scribble ini mungkin efek-efek tekstur gitu ya teman-teman. Ada dance. Jadi kalian bisa bisa misalnya kayak pengen ada efek sketchnya. Nah jadi kayak gini atau sharp atau moist ya gitu-gitu teman-teman. Atau yang mana ya? Dance yang mirip kayak
Nah, kayak gini misalnya lu kayak coret-coretan pena-pena gitu. Nah, kalian bisa ngatur-ngatur gitu dari sudut-sudutnya di sini gitu, variasinya. Ya gitu ya teman-teman, ya sesuai dengan selera masing-masing. Ya gitu. Jadi ini contoh aja efeknya. Mungkin ya kalau saya pribadi jarang pakai efek-efek seperti ini. Nah, ini biar kalian tahu aja efek-efek dari shadow, ada pemberian efek tekstur juga. Nah, mungkin sampai sini dulu video kita. Nanti kita lanjut part 3 kayak penggunaan efek-efek yang transparansi yang ini teman-teman. Oke, dadah.